warung, dapur rumah tangga, UMKM, ibu-ibu itu sebenarnya dihancurkan secara sistematik melalui program MBG ini. Sehingga kemudian disebut ini MBG yang disebut Ibu Project itu adalah industrialisasi pangan sosial yang menggeser ekonomi komunitas. Betul. Jadi kalau kita melihat bahwa program MBG ini masuk dalam program utama nasional dalam Astacitanya Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ya. Tapi kalau ketika kami kemudian melihat bagaimana di lapangan, MBG ini lebih seperti lapangan investasi yang dibuka luas untuk orang yang punya modal. Jadi hanya mereka yang punya modal tertentu, punya sekian M, itu bisa membuka SPPG atau dapur MBG. Dan kemudian bagaimana dapur MBG ini kemudian rantai pasoknya, proses belanjanya, dan proses pengadaannya hingga mengantarnya ke sekolah atau penerimaan manfaat itu tidak melibatkan orang-orang yang harusnya dilibatkan di level bawah untuk bisa merasakan dampak ekonomi dan untuk bisa merasakan pemberdayaan itu. Karena kan uang yang dipakai adalah pajak rakyat. Jadi harusnya menurut kami Aliansi Ibu Indonesia yang terlibat dalam proyek ini harusnya yang paling pertama itu sekolahnya sendiri. Kepala sekolahnya, para guru, ya, elemen sekolah. Dan dapur ini diadakan di sekolah. Kalaupun misalnya beberapa sekolah berarti dapurnya komunitas. Dan yang harus mengurus adalah puskesmas, posyandu, kelurahan setempat, ahli gizi setempat. Dan tentunya ini juga nanti akan berdampak luar biasa dalam arti edukasi pangan lokal juga. Ya, kemudian dampak ekonominya adalah ini rantai pasok yang dimanfaatkan, yang ikut merasakan efek positifnya adalah yang di bawah rantai pasoknya. Kalau sekarang yang kita lihat adalah ini seperti lapangan investasi, investor masuk, kemudian mereka kemudian dealingnya di level atas, perburuan rente, ya, rantai pasoknya ambil dari atas sehingga pasokan ke bawah terganggu, sehingga yang dirasakan oleh masyarakat bawah justru harga-harga naik, fluktuasi harga karena pasokan MBG itu mengambil dari grosir wholesale yang di atas. Bisa dikonkretin nggak Bu? Dia main rantai pasok terganggu karena dia ambil di atas, so akhirnya menyusahkan yang di bawah. Ya. Apa konkretnya itu ya Bu? Misalnya konkretnya, apa ya? Misalnya dalam satu hari kalau tidak salah ya SPPG itu 3.500 rantang. Jadi ketika mereka harus perlu bahan, perlu belanja ya, mereka mengambilnya ke pemasok besar Pak. Karena tentu kalau mereka pergi ke pasar kan tidak ada yang bisa menyediakan ratusan kilogram daging dalam waktu pendek gitu ya, dalam hitungan misalnya per hari atau dalam per minggu. Kemudian bumbu juga kan, kemudian sayuran juga. Pasti mereka masuknya ke levelnya itu pengusaha. Nah sementara yang harusnya yang merasakan dampak dari uang pajak kita yang dipakai untuk memberi makan siang anak-anak bergizi gratis ini harusnya kan yang penjual di pasar, ya, yang level bawah, para pengusaha warung Tegal, ibu-ibu yang mengusahakan UMKM makanan ikut dikaryakan, tapi bukan seperti itu yang ada. Ditambah lagi yang sangat bermasalah seperti yang pernah juga dibukakan dengan begitu gamblang oleh Dr. Tan Shot Yen adalah bagaimana pemberian makanan ultra proses. Siapa ya? Dr. Tan Shot Yen itu ahli gizi. Apa kata beliau Bu? Beliau sangat mengkritik pemberian makanan kering, makanan dalam kemasan ultra processed food yang pasti menguntungkan industri. Lagi-lagi menguntungkan industri pengadaan susu kotak, susu UHT, biskuit, kacang. Ya, hal-hal yang sebenarnya sangat tidak memenuhi gizi untuk anak-anak. Tapi kenapa itu bisa dan kok terjadi di banyak sekali SPPG, di banyak sekali dapur MBG, sehingga pertanyaannya dapur dibangun sekian miliar tapi kok tidak masak, malah hanya mengemas makanan kering. Gitu Pak Bambang. Itu sebabnya tadi industrialisasi pangan sosial itu terjadi. Betul, dan pangan lokal jadi mati. Yang kedua, peran ibu sebagai produsen pangan lokal bukan hanya terpinggirkan tapi dimatikan. Jadi kebijakan MBG sebenarnya kebijakan yang vis-a-vis menghancurkan peran ibu di dalam komunitas dan di dalam dapur dan di dalam ininya ya, masyarakat di desa gitu Bu. Head to head dengan bagaimana kami di Aliansi Ibu selalu mengedepankan yang namanya perempuan harus berdaya. Dan ini juga yang kemudian jadi politik pecah belah ya. Jadi gimana tuh MBG menjadi politik pecah belah membuat pemerintah. Politik pecah belah pemerintah. Karena ada polarisasi di masyarakat Bambang jadinya gara-gara ada MBG ini. Para penyuluh posyandu yang taat dengan metode gizi yang benar, taat dengan
teori pemberian gizi kepada balita, kepada anak-anak itu berhadapan langsung head to head dengan penyuluh posyandu yang pro MBG, yang mendukung MBG gitu. Padahal mereka punya juknis juklak jelas di posyandu, pangan apa saja yang layak dan harusnya menjadi asupan gizi yang baik buat anak-anak dan balita.